Mana? Ya, mulai aja, Kak. Oke. Eh, Semoga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak, kita lanjut materinya itu tentang sel volta. Di mana sel volta itu adalah reaksi kimia menjadi energi listrik ya. Ya, Nampak Kak. itu kursor Kak. Nampak, Kak. Oke. Nah, kalau sel volta itu reaksinya spontan. Itu berlangsung langsung terjadi reaksinya di mana ditandai nanti dengan E-selnya adalah positif. Mm-mm. Nah, untuk menentukan E-sel itu kita harus tahu dulu deret volta. Nah, deret volta itu ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn. Kemudian ada H2O pembatasnya. Jadi kalau dia di sebelah kiri H2O, maka dia bisa bereaksi dengan air. Ya. Kemudian ada Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Nisn, dan Pb. Dan kemudian dipisahkan oleh H. Artinya dia, kalau dia di kanan air, berarti dia nggak bisa bereaksi dengan air. Tapi dia bisa bereaksi dengan atom H. Mm-mm. Kemudian ada Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Di mana dia tidak bisa bereaksi dengan atom H. Oke, nah dari sel volta tadi kan ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi kalau untuk di Mm-mm. kiri, kalau dia semakin ke kiri, artinya dia semakin reaktif. Di mana E-sel, Mm. NO-selnya semakin berkurang atau semakin negatif nanti. Kalau dia semakin negatif, berarti dia reduktor kuat. Kalau dia reduktor, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Mm. Nah, kalau dia reaksi oksidasi, berarti dia berada di anoda ya. Mm. Oke, lanjut. Itu kalau dia ke kanan, berarti dia semakin reaktif, di mana E-selnya nanti bertambah semakin positif. Ya. Dia sebagai oksidator kuat atau mengalami reaksi reduksi. Kalau dia mengalami reaksi reduksi, berarti dia katoda. Oke, paham sampai di sini? Paham, Kak. Ya, paham. Nah, lanjut penulisan notasi sel. Kalau dia penulisan notasi sel, itu dari anoda, kemudian ion dari anoda dipisahkan oleh jembatan garam, yang garis 2 ini jembatan garam, kemudian Mm. ion dari katoda dan katodanya. Dimana kalau dia sel volta, itu ada kapan? Katoda itu positif, anoda itu negatif. Negatif. Oke, lanjut. Kita untuk menentukan potensial sel. Nah, untuk potensial sel, Ya. rumusnya kalau E sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Atau katoda itu kan reduksi, berarti E0 reduksi dikurang E0 Mm. oksidasi. Dasi. Kalau reduksi kan positif, berarti E0 yang lebih besar, lebih positif, dikurang E0 yang lebih kecil atau lebih negatif. Oke? Ya, Kak. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah Zn, di mana larutannya ada ZnSO4 dan CuSO4. Jadi kalau sel Mm. volta itu, di mana elektrodanya harus sama dengan larutannya. Ya, di sini ada elektroda Zn, maka larutannya ZnSO4. Kalau dia elektrodanya Cu, maka larutannya adalah CuSO4. 4. Nanti untuk meneruskan elektron-elektronnya, itu dibutuhkan jembatan garam. Mm. Oke, di sini bagaimana penulisan notasi sel yang benar? Nah, untuk penulisan notasi selnya, kita lihat dari deret volta tadi. Di mana kalau Mm. dia semakin ke kanan, berarti dia sebagai semakin ke kiri dia sebagai anoda. Mm. Ya.
Kalau Ya. dia semakin ke kanan sebagai katoda. Katoda. Berarti ZZN sebagai apa nih? Sebagai anoda. Dia di sebelah kiri Anoda. Ibu Ya. ya. Dia sebagai Dia anoda. emang udah ketetapannya kalau kiri itu tuh anoda, Kak. Ya, nanti dia kayak gini ya. Dia contohnya lihat kalau dia di kiri, sebelah kiri dia sebagai anoda. Kalau dia terletak sebelah kanan sebagai katoda. Emang kayak gitu aturannya. Ya, kayak. Jadi ya, contohnya kayak dari CR dengan CU. Berarti CR-nya sebagai anoda. Nah, dia sebelah kiri ya. CU-nya sebagai katoda. Kau lihat aja deret voltanya. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Oke?